Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan drilling soal kimia untuk SIMAK UI 2022. Langsung saja ke soal yang pertama. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p6. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, unsur tersebut itu sangat reaktif dan memiliki warna nyala kuning atau jingga. Salah satu senyalanya digunakan dalam industri roti, yaitu pengembang kue atau baking soda. Nah, ion tersebut adalah apa? Oke, di sini kalau kita lihat dari konfigurasi ionnya itu tidak membantu, makanya kita harus tahu konsep. Di sini ada kata kunci bahwa unsur tersebut sangat reaktif. Nah, unsur yang sangat reaktif ini adalah unsur-unsur yang berasal dari golongan 1A, di mana golongan 1A ini logamnya terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan aslinya ada fransium. Nah, dari kelima logam ini yang memiliki warna nyala kuning itu adalah Na. Jadi, Li ini warnanya merah, kemudian Na warnanya kuning, K warnanya ungu, Rb warnanya merah, kemudian CS warnanya biru. Nah, sehingga jelas antara Li, Na, Krb, CS di sini yang warnanya kuning adalah Na. Nah, karena Na ini berasal dari golongan 1A, di mana 1A ini termasuk ke dalam suatu logam. Nah, logam ini akan cenderung untuk melepas elektron. Melepas berapa elektron? Karena golongan 1A, maka dia akan melepas 1 elektron. Nah, karena dia melepas 1 elektron, maka ionnya akan bermuatan positif. Karena unsur tadi disimbolkan dengan Z, berarti dia akan bermuatan positif 1. Selain itu, yang memperkuat bahwa unsur ini adalah unsur golongan 1A, lebih tepatnya natrium, yaitu ini tadi. Salah satu senyawanya digunakan untuk industri roti, yaitu pengembang kue atau baking soda. Nah, di mana kita tahu baking soda ini yang digunakan adalah natrium bikarbonat atau rumusnya adalah NaHCO3. Nah, kan di sini ada natrium, berarti jelas natrium adalah golongan 1A. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah berapa? Oke, di sini ada kata kunci dibakar ya, bahwa kalau ada kata kunci dibakar artinya akan ada O2 di kiri panah. Oke, di sini senyawa hidrokarbon ya, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya terdiri dari unsur C dan H, maka nanti di sini ada CXHY, karena dibakar berarti ditambah O2, kemudian menghasilkan karbon dioksida yaitu CO2, dan air yaitu H2O. Oke, karena di sini karbon dioksida dan airnya punya nilai massa, maka kita bisa mencari nilai molnya masing-masing, di mana mol untuk suatu senyawa itu rumusnya adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Oke, saya ke Cl2 terlebih dahulu. Massanya di sini adalah 44 gram. Kemudian MrCO2 ini bisa kita hitung ya, ARC itu 12, ARO itu 16 dikali 2 yaitu 32. 32 ditambah 12 yaitu 44. Kemudian yang H2O di sini masanya adalah 13,5. Kemudian MR air itu H itu airnya 1, 1 kali 2 yaitu 2. 2 ditambah 16 yaitu 18. Nah, di sini 44 dibagi 44 yaitu 1. Kemudian 13,5 dibagi 8 ini adalah 0,75. Nah, agar bulat nanti perbandingannya dia menjadi 4:3. Nah, di mana nilai mol ini akan sama dengan nilai koefisien. Jadi perbandingan mol itu sama dengan koefisien. Artinya nanti dari persamaan ini saya akan masukkan koefisiennya, sehingga nanti dia menjadi CXHY ditambah O2 menjadi, karena di sini tadi CO2-nya ketemu 4, berarti dia 4 CO2
Kemudian ditambah H2O-nya. Tadi ketemu 3 berarti 3H2O. Nah, kemudian yang namanya suatu reaksi itu harus setara. Artinya jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan, di sini C-nya kan ada 4 ya. Berarti di kiri juga harus 4. Kemudian untuk H di sebelah kanan, di sini ada 3 kali 2 yaitu 6, berarti di sebelah kiri juga harus 6. Oke, berarti nanti hidrokarbonnya itu adalah C4H6. Oke, sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, diketahui X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Jika diketahui nomor atom X, Y, dan Z berturut-turut adalah 6, 7, dan 8, maka pernyataan berikut ini yang paling tepat adalah yang mana? Di sini kalau kita lihat pilihannya ada mana yang lebih polar, mana yang paling polar dan tidak polar. Maka untuk mencarinya kita akan konfigurasikan senyawanya dulu dan semua senyawanya di sini berikatan dengan atom H. Oke, yang pertama adalah XH4. Atom pusatnya adalah X. 6X kalau dikonfigurasikan akan menjadi 24. Artinya X ini memiliki 4 elektron valensi. Nah, atom X mengikat 4 atom H, artinya jumlah elektron valensi dan jumlah atom yang diikat sama sehingga dengan kata lain dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian yang kedua ada YH3, atom pusatnya adalah Y, nomor atom Y adalah 7, kalau dikonfigurasikan menjadi 25. Artinya Y memiliki 5 elektron valensi. Nah, dari 5 elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan dengan atom H baru 3. Artinya dia masih memiliki sisa, yaitu sisa 2 elektron atau artinya sama saja satu pasang elektron bebas. Yang ketiga adalah H2Z, atom pusatnya adalah Z. Z di sini memiliki nomor atom 8 kalau dikonfigurasikan menjadi 26. Artinya Z memiliki 6 elektron valensi. Nah, dari 6 elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan baru 2. Artinya dia masih ada sisa, yaitu 4 elektron. Dengan kata lain, ada 2 pasang elektron bebas. Nah, untuk mencari mana yang paling polar, maka kita akan tentukan konsepnya. Di mana konsepnya semakin banyak jumlah pasangan elektron bebas, maka senyawanya akan semakin polar. Sehingga H2Z tadi 2 PeP, YH3 1 PeP, dan XH4 1 PeP, sehingga yang paling besar adalah H2Z, diikuti YH3 baru XH4. Kita cek pilihannya, pilihan A, XH4 lebih polar dibanding YH3, berarti salah. Kemudian pilihan D, YH3 lebih polar dibanding H2Z, berarti ini juga salah. Pilihan C, H2Z lebih polar dibandingkan XH4, ini benar ya, kita simpan dulu. Pilihan D, YH3 paling polar salah. Pilihan E, H2Z paling tidak polar juga salah. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter pada 27 derajat Celcius dan 1,2 atm dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% He dan 20% Ar. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, maka jumlah molekul He dalam bola basket tersebut adalah berapa? Oke, di sini ada kata kunci bahwa dia dianggap ideal, maka kita akan menggunakan rumus gas ideal, di mana rumus dari gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Nah, maka kita akan mencari mol total gasnya terlebih dahulu dengan rumus PV per RT. Nah, P atau tekanannya di soal sudah ada, yaitu 1,2 atm, kemudian volumenya 5 liter,
R-nya sudah ada di soal yaitu 0,082 dan suhunya kita harus rubah ke dalam Kelvin. 27 derajat Celcius itu sama saja dengan 300 Kelvin. Nah, 300 Kelvin ini kita dapat dari 27 ditambah dengan 273. Sehingga kita kali 300, 1,2 dikali 5 dibagi 0,082 dikali 300, hasil akhirnya adalah 0,244 mol. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul He, maka kita akan mencari mol He dulu menggunakan rumus persen He dikali dengan mol total. Persen He-nya sudah ada di soal yaitu 80%, mol totalnya tadi adalah 0,244 mol, sehingga hasil akhirnya adalah 0,1952 mol. Nah, untuk mencari jumlah molekul He, kita akan menggunakan rumus mol dikali dengan bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro-nya sudah diketahui di soal yaitu 6 kali 10 pangkat 23, sehingga 0,0192 dikali 6 kali 10 pangkat 23 hasil akhirnya adalah 1,1712 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga kita bulatkan pembulatannya yaitu pilihan yang B 1,17 kali 10 pangkat 23. Nomor 5, sebanyak 6,1 gram asam benzoat dengan Mr122 ditempatkan dalam kalorimeter dan bereaksi sempurna dengan oksigen. Setelah reaksi berlangsung, ternyata terjadi peningkatan temperatur kalorimeter sebesar 1,8 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter pada volume tertentu adalah 90 Joule per derajat Celcius, maka kalor pembakaran asam benzoat dalam satuan Joule per mol adalah berapa? Oke, karena di soal di sini diketahui kapasitas kalorimeter atau dalam hal ini adalah C besar, maka untuk mencari Hi saya akan menggunakan rumus C dikali dengan delta T. C adalah kapasitas kalorimeter. Di sini sudah ada di soal yaitu sebesar 90 dikali perubahan suhunya adalah 1,8. Hasilnya adalah 162 Joule. Nah, kemudian untuk mencari delta H, kita akan menggunakan rumus min Hi per mol. Nah, sehingga kita akan mencari nilai mol terlebih dahulu dari asam benzoat. Mol asam benzoat rumusnya adalah massa dibagi dengan Mr. Masanya sudah ada di soal yaitu 6,1, Mr-nya adalah 122. 6,1 dibagi 122 hasilnya adalah 0,05 mol. Maka kita masukkan menjadi min 162 Joule dibagi dengan 0,05 mol. Hasilnya adalah min 3240 Joule per mol. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 6, sebanyak 200 ml kalsium klorida direaksikan dengan kalium fosfat berlebih sehingga terbentuk endapan kalsium fosfat. Jika setelah disaring dan dikeringkan endapan yang terbentuk memiliki berat 6,2 gram, maka konsentrasi awal larutan kalsium klorida adalah berapa? Oke. Nah, kita akan tentukan senyawanya dulu. Di sini ada kalsium klorida. Kita harus tahu bahwa kalsium ini adalah Ca dan dia termasuk ke dalam unsur golongan 2A. Maka dia muatannya 2+. Kemudian klorida, karena golongan 7A maka dia muatannya adalah negatif 1. Memprediksikan rumus, kita tinggal silangkan angkanya. Jadi angkanya saja yang disilangkan, dia akan membentuk CaCl2. Sedangkan yang berikutnya ada kalium fosfat. Kalium di sini adalah K. Dia adalah unsur golongan 1A sehingga muatannya adalah +1. Kemudian fosfat adalah PO4 3-. Kalau kita silangkan angkanya, maka dia akan menjadi K3PO4. Nah, kita akan reaksikan dulu. CaCl2 kalau ditambah dengan K3PO4 maka akan membentuk Ca3PO42. Jadi silangkan saja sama seperti yang saya ajarkan tadi ditambah dengan KCl.
CA di kanan 3, di kiri belum ada, maka kita kali 3. Kemudian P di kanan 2, di kiri baru 1, maka kita kali 2. Kemudian A di kiri ada 3 kali 2, yaitu 6. Di kanan baru 1, maka saya kali 6. Kemudian untuk CL-nya di kiri 6, di kanan juga sudah 6. Kita akan menghitung mol dari Ca3PO42 dengan rumus massa per MR. Masanya adalah 6,2. Nah, kita akan mencari MR dari Ca3PO4 terlebih dahulu. Ca-nya ada 3, berarti 3 dikali ARCA adalah 40, ditambah P-nya ada 2, dikali ARP di sini adalah 31, kemudian ditambah dengan O-nya di sini ada 4 kali 2 yaitu 8, dikali dengan ARO yaitu 16. Hasilnya adalah 310, maka dibagi 310, 6,2 dibagi 310 hasilnya adalah 0,02 mol. Selanjutnya kita akan mencari mol dari CaCl2 terlebih dahulu menggunakan perbandingan koefisien. Nah, koefisien CaCl2 adalah 3, koefisien Ca3PO42 adalah 1. Kemudian mol Ca3PO42 tadi adalah 0,02 mol, sehingga 3 dikali 0,02 mol hasilnya adalah 0,06 mol. Nah, untuk mencari molaritas atau konsentrasi, kita bisa menggunakan rumus mol dibagi volume. Molnya adalah 0,06, volumenya harus saya rubah ke liter, 200 mili itu adalah 0,2 liter. Sehingga 0,06 dibagi 0,2 hasilnya adalah 0,3 molar. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 7, produk terbanyak yang dihasilkan dari reaksi adisi antara 1 mol 2-metil 2-butena dengan 1 mol HCl adalah yang mana? Oke, di sini kita tulis dulu 2-metil 2-butena ditambah dengan HCl. Oke, kita gambar dulu 2-metil 2-butena, buta, jumlah C-nya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ena itu adalah alkena, artinya dia rangkap 2. Rangkap 2-nya ada di nomor 2. Berarti rangkapnya di sini. Kemudian di nomor 2 juga ada cabang metil. Metil itu jumlah C-nya adalah 1. Maka di sini ada C. Oke, kita tinggal lengkapi hanya di sini H3, di sini H3, di sini H, di sini H3. Oke, ditambah HCl. Nah, ingat dalam suatu reaksi adisi, kita akan mengenal istilah hukum Markovnikov ya. Hukum Markovnikov. Di mana untuk hukum Markovnikov ini nanti konsepnya H ini akan bergabung dengan atom C yang memiliki H lebih banyak agar dia nanti menjadi produk yang dominan. Oke, nah di sini yang akan diserang itu adalah posisi rangkapnya. Jadi di posisi rangkapnya di sini ada yang ini C saja, yang ini kan CH. Artinya nanti yang sisi kanan atom C yang ini itu jumlahnya lebih banyak karena dia memiliki 1 H sedangkan di sebelah kirinya tidak punya H. Maka dari itu nanti H dari HCl dia akan bergabung dengan atom C yang memiliki H lebih banyak. Jadi H-nya nanti di sini akan bergabung dengan CH, sedangkan Cl-nya akan bergabung dengan C. Nah, sehingga karena rangkapnya diserang, maka dia akan berubah menjadi tunggal. Jadi di sini tetap CH3, di sini C, CH3. Nah, ini tadi kan ketambahan Cl, maka di sini ada Cl. Rangkap diserang berarti menjadi tunggal. Kemudian ini CH ketambahan H1 berarti menjadi CH2, yang ujung adalah CH3. Nah, kita tinggal namakan saja. Untuk menamakan kita akan tentukan rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai paling panjang, berarti di sini yang paling panjang, yang lurus. Kemudian gugus, dalam hal ini CL ya, ini harus berada di nomor yang kecil, maka saya menomorinya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. CL ini ada di C nomor 2,
Kemudian Cl ini namanya adalah kloro. Kemudian di nomor 2 juga ada cabang lain dengan jumlah C1 berarti dia metil. Karena rantainya 4 dan tunggal berarti dia butana. Sehingga 2 kloro 2 metil butana yaitu jawaban yang C. 8 diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing adalah 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah yang mana? Oke, di sini ada Na, kemudian ada Mg, dan ada Al. Di mana kita harus pegang konsep bahwa nomor atom ini sama dengan jumlah proton. Sehingga jumlah proton Na adalah 11, Mg 12, dan Al adalah 13. Nah, di mana kalau kita lihat dari pilihannya, di situ bermuatan positif semua, Na plus 1, Mg 2 plus, dan Al 3 plus. Nah, plus di sini artinya dia melepas elektron. Sehingga untuk Na jumlah elektronnya 11 dikurangi 1 karena melepas 1, hasilnya adalah 10. Yang Mg 2 plus 12 melepas 2 berarti dia juga 10. Yang Al di sini juga melepas 3, maka 13 dikurangi 3 hasilnya juga 10. Nah, konsepnya maka dalam jumlah elektron yang sama, semakin besar nomor atomnya, maka jari-jari kationnya menjadi semakin kecil. Kenapa bisa menjadi semakin kecil? Karena tarik-menarik antara proton dan elektronnya itu semakin kuat. Karena tarik-menariknya itu semakin kuat antara proton dan elektron, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Sehingga di sini yang nomor atomnya paling besar adalah Al, maka dia jari-jarinya paling kecil. Sehingga Al 3 plus paling kecil, diikuti Mg 2 plus, baru diikuti Na plus. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang A. 9. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu di mana air Cu 63,5 sebanyak 3,175 gram pada katoda. Pertanyaannya, volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP adalah berapa? Oke, di sini kita ionkan dulu bahwa CuSO4 kalau diionkan akan menjadi Cu2 plus SO4 2-. Oke, Cu2 plus akan bereaksi di katoda, ion negatif atau dalam hal ini SO4 2- akan bereaksi di anoda. Oke, kita tentukan reaksinya dulu. Di katoda aslinya ada ion Cu2 plus. Nah, karena Cu2 plus ini bukan dari golongan 1A dan 2A, maka dia akan bereaksi sendiri. Reaksinya berarti ditambah elektron sejumlah muatannya, yaitu 2 elektron menjadi logamnya yaitu Cu. Sedangkan pada anoda, di sini kan aslinya ada ion SO4 2-. Nah, karena elektrodanya platina atau PT ini adalah elektroda inert, maka kita harus cek apakah ionnya ini punya sisa asam oksi atau tidak. Nah, ternyata dalam SO4 2- dia punya O atau sisa asam oksi. Karena di sini ionnya punya sisa asam oksi, maka dia tidak akan bereaksi. Yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Karena reaksinya jumlah elektronnya belum sama, yang di katoda 2, yang di anoda 4, agar sama yang di katoda saya kali 2, yang di anoda tetap ya atau saya kali 1. Sehingga untuk yang di katoda kalau dikali 2 menjadi 2Cu2 plus 4 elektron menjadi 2 Cu. Nah, kalau kita totalkan reaksinya, ini 4 elektronnya bisa dicoret-coret, sehingga hasil reaksi akhirnya 2H2O ditambah 2 Cu2 plus menjadi 4H plus O2 plus 2 Cu. Nah, di sini untuk Cu-nya kita bisa mencari molnya menggunakan rumus massa dibagi AR. Nah, massanya adalah 3,175 dibagi
AR-nya adalah 63,5, hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, untuk mencari volume gas di anoda tadi di sini ada gas O2 ya. Maka kita akan mencari volume O2 dalam keadaan STP. Nah, untuk mencari volume O2 maka kita akan mencari mol dari O2 terlebih dahulu. Di mana mol O2 ini bisa kita cari menggunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien O2 per koefisien yang sudah diketahui datanya tadi adalah Cu dikali mol dari Cu. Koefisien O2-nya di sini adalah 1, koefisien Cu-nya adalah 2, dikali mol Cu-nya adalah 0,05. Sehingga hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, untuk mencari volume STP dari O2, ini rumusnya adalah mol dikali 22,4. Molnya tadi adalah 0,025 dikali 22,4. Hasilnya adalah 0,56 liter. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang D. 10. Ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 m ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka asam benzoat adalah 6 kali 10 pangkat negatif 5 dan diketahui ARK 39, O-nya 16, nanti hanya 1 ya. Saya tambahin saja hanya 1. Maka pH larutan setelah pencampuran adalah berapa? Oke, berarti kita akan reaksikan terlebih dahulu. Bahwa asam benzoat kalau ditambah dengan KOH akan menghasilkan kalium benzoat ditambah dengan air. Nah, kita cari nilai molnya terlebih dahulu. Mol untuk asam benzoat karena diketahui molaritas dan volume berarti M kali V dalam satuan liter. M-nya adalah 0,2, volume dalam liternya adalah 0,3, hasilnya adalah 0,06 mol. Sedangkan KOH di sini untuk mencari molnya berarti menggunakan massa per MR ya. Oke, masanya sudah ada 2,8. MR-nya saya cari saja di atas, MR KOH. K-nya 39, O-nya 16, hanya 1. Hasilnya adalah 56. Sehingga ini dibagi 56. Sehingga 2,8 dibagi 56 ini adalah 0,05 mol. Nah, kita akan MRS. Yang asam benzoat 0,06, yang KOH 0,05. Yang habis yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil yaitu yang KOH. Agar habis maka mol KOH di posisi R adalah 0,05. Mencari mol yang lain kita menggunakan perbandingan koefisien. KOH untuk koefisien 1 nilai molnya 0,05. Asam benzoat koefisien 1 juga berarti 0,05. KOH untuk koefisien 1 nilai molnya 0,05, maka kalium benzoat untuk koefisien 1 juga nilai molnya juga 0,05. Sehingga hasil akhirnya juga 0,05 untuk asam benzoat 0,06 dikurangi 0,05 adalah 0,01. Nah, karena hasil MRS ada sisa zat yang lemah, maka mencari pH kita akan menggunakan konsep dari penyangga. Nah, kemudian penyangga karena diketahui Ka, maka kita akan mencari nilai H+. H+ untuk penyangga rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada di soal yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian mol asamnya yaitu 0,01 dan mol garamnya 0,05. Sehingga hasil akhirnya adalah 6/5 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk mencari pH, maka kita menggunakan rumus min log H+.
Jadi min log 6/5 dikali 10 pangkat negatif 5, hasil akhirnya adalah 5 min log 6/5. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Ada 3 data. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan secara spontan adalah yang mana? Oke, kalau mau spontan berarti nanti artinya antara konsep dan reaksi itu sesuai. Nah, sesuainya gimana? Jadi di sini kita pegang konsep bahwa yang E0-nya kecil, nanti dia akan mengalami oksidasi. Nah, saya akan coba dari reaksi pertama. Di sini ada Cu2 plus ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 plus. Oke, di sini Cu2 plus biologsnya adalah plus 2, kemudian Zn0, Cu0, Zn2 plus yaitu plus 2. Nah, di sini Cu-nya dari plus 2 menjadi 0 berarti dia turun. Kalau turun artinya dia reduksi. Kemudian untuk Zn dari 0 menuju plus 2 dia naik yaitu oksidasi. Ini berdasarkan reaksi. Nah, kemudian kalau berdasarkan E0-nya, yang Cu kan di sini plus 0,337, kemudian Zn-nya min 0,763. Artinya yang E0-nya lebih kecil adalah yang Zn. Artinya Zn harus mengalami oksidasi kalau sesuai konsep. Nah, sesuai reaksi tadi, Zn-nya ternyata juga oksidasi. Artinya, karena reaksi dan konsepnya ini benar, maka nomor 1 otomatis spontan. Oke, berarti kalau 1 benar, nomor 3 juga benar. Saya akan cek nomor 2 terlebih dahulu. Di nomor 2 di sini ada 2 Fe3 plus ditambah Cu menjadi 2 Fe2 plus ditambah Cu2 plus. Fe3 plus biloksinya 3, Cu2, Fe2 plus 2, Cu2 plus 2. Oke, Fe3 plus ke Fe2 plus dari 3 ke 2 berarti turun, berarti dia adalah reduksi. Kemudian yang Cu dari 0 menuju 2 berarti dia naik yaitu oksidasi. Ini berdasarkan reaksi. Kalau kita lihat dari E0-nya, yang Cu plus 0,337, yang Fe plus 0,771. Yang lebih kecil adalah yang Cu. Artinya Cu yang mengalami oksidasi. Nah, itu berdasarkan konsep. Berdasarkan reaksi yang oksidasi tadi juga Cu. Artinya karena antara konsep dan reaksi sesuai, berarti nomor 2 juga spontan. Oke, karena nomor 2 benar, berarti saya harus cek nomor 4. Nah, nomor 4 di sini. Di sini ada Zn2 plus ditambah Cu menjadi Zn ditambah Cu2 plus. Oke, Zn biloksnya adalah plus 2, Cu0, Zn0, Cu2 plus 2. Di sini Zn-nya dari 2 ke 0 berarti dia turun, kalau turun berarti dia artinya reduksi. Kemudian Cu-nya dari 0 menjadi plus 2 naik yaitu oksidasi. Ini berdasarkan reaksi. Kalau berdasarkan nilai E0-nya, Cu-nya plus 0,337, Zn-nya yang min 0,763. Yang lebih kecil yang Zn, berarti harusnya Zn yang mengalami oksidasi. Tapi kalau dari reaksi tadi yang oksidasi malah Cu. Artinya karena antara konsep dan reaksi tidak sesuai, nomor 4 tidak spontan. Jadi ini jawabannya adalah 1, 2, 3, yaitu pilihan yang A. 12. Asam jengkolat memiliki struktur seperti gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa asam jengkolat memiliki gugus fungsi apa. Oke, di sini kalau saya terjemahkan kan di sini ada C. Kemudian di sini juga ada C karena sudah mempunyai 3 ikatan, berarti di sini hanya 1. Kemudian di sini CH2, ini CH2, CH2, di sini CH dan di sini ada C. Nah, ada gugus apa saja di sini? Pertama, di sini ada COOH. Nah, COOH ini adalah gugus asam karboksilat.
Kemudian yang kedua ada NH2 ini ya. NH2 yang ini juga NH2 sama saja. Itu adalah gugus amina. Oke, berarti di sini adanya adalah asam karboksilat dan amina. Sehingga jawabannya hanya 2 dan 4. Kalau 2, 4 berarti jawabannya pilihan yang C. 13. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah yang mana? Oke, berarti kita ionkan dulu. KCN kalau diionkan di sini akan menjadi K+ plus Cn-, di mana K+ ini berasal dari KOH yang merupakan suatu basa kuat. Kemudian Cn- di sini adalah HCN yang berasal dari asam lemah. Oke, kalau direaksikan dengan air, yang dapat bereaksi ini hanya yang lemah. Jadi yang dapat bereaksi dengan air ini yang lemah. Oke, berarti nanti ketika saya tambahkan dengan air yang mau bereaksi hanya Cn-. Nah, di sini kalau salah satu ionnya negatif, maka salah satu hasilnya pasti OH-. Nah, OH- dapat dari mana? OH- ini dapat dari H2O. O-nya diambil 1, H-nya diambil 1, sehingga masih sisa 1H. Sisa 1H-nya akan bereaksi dengan Cn membentuk HCN. Oke, sehingga di sini jelas ion K plusnya masih ada ya, karena dia tidak bereaksi dengan air. Jadi 1 benar, kemudian otomatis 3 benar, karena di sini ada HCN. Kemudian ion Cn- jelas ada ya, ini tadi ada ion Cn-. Nah, kemudian kalau senyawa KCN-nya tidak ada, karena tadi kita sudah ionisasi. Sehingga yang ada hanya 1, 2, 3. Nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang A. 14. Manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa berikut? Di sini ada A, B, C, D. 1. Senyawa A dan B merupakan isomer geometri. Oke, kalau kita lihat di sini perbedaan A dan B. Yang A dan B di sini dia sama-sama memiliki ikatan rangkap 2, artinya A dan B ini dia sama-sama suatu alkena ya. Oke, kemudian kalau isomer geometri nanti biasanya dia akan memiliki kalau tidak cis ya trans. Oke, di A di sini ada H ini. Yang satu di kiri atas, yang satunya di kanan bawah. Artinya yang A ini dia trans. Kemudian di B, di sini hanya yang satu di kiri bawah, yang satunya di kanan bawah. Artinya karena dia letaknya bersebelahan, dia adalah suatu cis. Nah, untuk gugus lainnya di sini CH3, di sini OH, di sini juga CH3OH, artinya dia sama. Otomatis karena yang satu trans, yang satu cis, dia adalah suatu isomer geometri. Artinya satu benar, nanti otomatis 3 benar ya. Karena 3 di sini ada gugus CO, CO di sini adalah gugus keton. Kemudian yang D di sini ada COH yaitu aldehid. Aldehid dan keton ini adalah suatu isomer gugus fungsi. Kemudian yang kedua, A dan C merupakan isomer rantai. Isomer rantai di sini artinya dia gugus fungsinya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, kalau kita lihat tadi untuk yang A ini adalah suatu alkena. Selain alkena di sini ada OH ya. Tapi kalau yang C ini gugusnya itu adalah keton, itu sudah beda. Gugus fungsinya jelas. Gugus fungsinya tidak sama, otomatis yang nomor 2 salah. Kalau 2 salah, otomatis 4-nya salah ya, karena 1, 3-nya benar. Oke, sehingga karena yang benar 1, 3, nomor 14 jawabannya adalah pilihan yang B. 15. Diketahui beberapa reaksi kimia berikut ini, ada 3 reaksi, pertanyaannya pernyataan yang benar mengenai reaksi di atas adalah yang mana? Oke, reaksi 1 adalah reaksi adisi. Oke, apa itu adisi? Adisi di sini adalah pemutusan ikatan rangkap atau secara mudahnya nanti di sebelah kiri itu misal ada rangkap 2, nanti dia berubah menjadi tunggal.
Kemudian kalau dehidrasi ini ada pelepasan molekul air atau pelepasan H2O. Kemudian kalau eliminasi kebalikan dari adisi, jadi dia dari tunggal di sebelah kanan panahnya menjadi rangkap 2. Kemudian kalau substitusi ini artinya dia penggantian. Oke, nah di reaksi 1 di sini kan ikatannya tunggal. Kemudian di sisi kanannya berubah menjadi rangkap. Aslinya itu adalah suatu reaksi eliminasi. Tapi karena di sini itu ada pelepasan H2O atau molekul air, maka reaksi 1 ini bisa dikatakan sebagai suatu reaksi dehidrasi. Kemudian reaksi 2, di sini ikatannya tunggal untuk sisi kiri, di sebelah kanannya juga tunggal semua. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada penggantian gugus atomnya ya. Tadinya Cl-nya menempel di CH3CO, sekarang Cl-nya dia bergabung dengan HCl. Dan CH3CO-nya berikatan dengan gugus NH2. Artinya dia ada penggantian gugus atom. Kalau ada penggantian gugus atom, maka dia adalah reaksi substitusi. Sedangkan reaksi 3 di sini ada ikatan rangkap di sebelah kiri, di sebelah kanannya tunggal, berarti itu adalah reaksi adisi. Sehingga yang benar 1 adalah adisi, salah ya. Otomatis kalau 1 salah, 3 salah. Kemudian yang kedua, reaksi 1 adalah dehidrasi, benar. Ini tadi dehidrasi sudah kita analisis. Otomatis 4-nya juga benar ya, bahwa reaksi 2 adalah substitusi. Karena yang benar 2 dan 4, berarti nomor 15 jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari drilling soal SIMAK UI untuk kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.